Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semua dalam keadaan sukacita. Untuk kamu yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, temanya kali ini, langkah dia selanjutnya saat tidak ada komunikasi dengan kamu. Jadi mungkin beberapa di antara kamu ini ada yang sedang tidak komunikasi, tidak saling bicara. Jadi kita lihat apa langkah dia selanjutnya sama kamu. Atau apa rencana dia selanjutnya kepada kamu. Ya. Ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang, bisa cocok, bisa juga tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate, berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain, ya. Nah, teman-teman, ini hanya bersifat fun reading, ini hanya sebuah prediksi, jadi kepastian itu hanya milik Yang Maha Kuasa. So, jangan lupa untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Di sini kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Begitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita di sini akan lihat apa langkah dia selanjutnya saat tidak ada komunikasi sama kamu. Saat tidak ada komunikasi dengan kamu. Oke. The Empress. Temperance. Jadi aku tarik dulu kartunya ya. Death. Two of Pentacles. Five of Cups. High Priestess. Queen of Cups. Oops. Wheel of Fortune. Bottom of the deck-nya coba kita lihat ada kartu The Emperor. Nah, ini sebagian besar sepertinya ini orangnya pekerja keras, ya. Oke, untuk aku lihat ya di sini teman-teman energinya di kartu yang pertama. Aku ngerasa ini dia tipikal orang yang cukup cerdas, namun terkadang orangnya di sini agak dingin. Ya, dan aku ngerasa sepertinya dia punya banyak trauma di masa lalu. Ini terutama dalam hal cinta ya, banyak hal-hal yang menyakitkan di hidup dia soal cinta, soal hubungan. Beberapa di antara mereka ini ada yang berstatus single parent. Jadi kemungkinan ya ini orang janda atau duda. Yang dimana di pernikahan dia yang sebelumnya ini cukup menyakitkan. Namun kalau dia bukan janda atau duda, dia ini adalah seseorang yang masih saja terbawa trauma di masa lalu dia. Jadi masih ada kepahitan di masa lalu. Begitu. Nah, aku melihat di sini di kartu Temperance dan kartu Death ya. Dia ini sosok yang sangat pekerja keras. Dia ini sosok yang misalnya dalam hubungan cinta, dia lebih suka terhadap seseorang itu karena penampilannya, karena fisiknya. Dan aku ngerasa dia ini orangnya cukup sensual, cukup seksi, ya. Aku melihat dia ini menyukai sesuatu dari kamu yang dimana kalau sesuatu itu menguntungkan bagi dia. Ya, namun energi lain di sini aku ngerasa dia sosok yang ingin memulai sesuatu yang baru dari kamu lah, yang dimana ini sesuatunya bisa membuat kalian di sini sama-sama menguntungkan. Dan beberapa dari kamu ini bisa jadi adalah orang yang kamu kenal. Ya, kemungkinan ini bisa satu teman kantor kamu, rekan bisnis kamu,
Atau mungkin kalian di sini punya hobi yang sama. Mungkin kalian berada di komunitas yang sama juga, ya. Dan di kartu Death ini ya, teman-teman, beberapa aku ngerasa ini ada energy player. Atau mungkin orang ini adalah sosok yang bisa dibilang tidak konsisten, orangnya pelin-pelan, tidak konsisten untuk komunikasi dengan kamu. Jadi dalam arti dia suka datang dan pergi ke dalam hidup kamu, ya. Mungkin hari ini dia baik, besok dianya berubah menjadi dingin. Dan aku ngerasa orang ini sepertinya masih nggak ingin terikat dengan yang namanya komitmen sama kamu. Jadi orangnya masih pengen bebas, ya. Dia masih suka berpetualang. Lalu entah kenapa di sini energinya ya teman-teman, aku ngerasa di sini dia seperti merasa kehilangan. Ya, misal mungkin kalian di sini sedang tidak saling bicara, kalian sedang tidak ada komunikasi. Jadi dia merasa seperti kehilangan kamu saat ini. Dan ini ada energi di mana ya kamu dan dia kayak udah bener-bener putus hubungan. Atau kemungkinan ya bisa jadi dia ini kehilangan sesuatu yang dia miliki. Mungkin kehilangan pekerjaan. Atau sepertinya dia sedang berada di situasi yang tidak menguntungkan bagi dia. Begitu. Ya. Dan untuk di kartu selanjutnya di sini ada High Priestess, Queen of Cups, dan Wheel of Fortune. Di sini aku melihat ya, ini sepertinya beberapa di antara mereka ini punya trust issue. Jadi yang gak mudah bagi dia ini untuk mempercayai siapapun. Begitupun kayaknya kamu, ya. Dia ini gak gampang percaya. Sama kamu juga dia gak gampang. Pikiran dia ke kamu itu kayak ada satu hal yang bikin dia kayak harus mencari tahu kamu yang sebenarnya itu seperti apa sih. Jadi misal kalau dia orang baru, mungkin dia belum tahu ya kamu yang sebenarnya gimana, jadi dia masih harus mencari tahu kamu dulu yang sebenarnya kamu itu kayak gimana. Namun kalau dia orang lama, yang aku rasa di sini energinya kalau sekarang dia lagi mencurigai sesuatu tentang kamu. Ya. So kalau nggak ada komunikasi, ya dia mencurigai kamu. Apa kamu sudah ada yang lain? Atau kamu emang sudah benar-benar move on dari aku, melupakan aku, ya? Dia pikir begitu. Nah, selanjutnya aku melihat di sini, ini sepertinya dia merencanakan sesuatu yang baru sama kamu. Bisa jadi dia ini orang baru kamu, atau bisa jadi entah kamu di sini mungkin yang pernah nge-support dia secara finansial, ya. Atau mungkin malah sebaliknya, dia yang nge-support kamu secara finansial. Atau mungkin juga dia pernah membantu kamu, atau kamu yang pernah membantu dia. So aku ngerasa di sini ya teman-teman, aku ngerasa sepertinya untuk kalian yang sedang tidak berkomunikasi, ini masih ada potensi untuk kalian bisa memperbaiki hubungan ini. Ya, beberapa begitu. Ini ada kemungkinan hubungannya bisa diperbaiki, ya. Nah, di sini kita akan lihat apa langkah dia selanjutnya ke kamu. Setelah kita sudah tarik tadi energinya dia, ya. Sudah membacakan energi dia, apa langkah dia selanjutnya atau apa rencana dia selanjutnya. Nah, jadi kalau aku lihat di sini teman-teman, beberapa dari kamu sepertinya ada yang berdealing dengan seseorang yang dimana itu sudah punya pasangan. Jadi untuk masalah keseriusan atau masalah yang namanya komitmen, dia masih belum sanggup memenuhi permintaan kamu. Kalau memang kamu keinginannya berkomitmen sama dia, ya, ini sepertinya masih sulit bagi dia. Namun di sini dia masih ingin menjalin hubungan sama kamu lah. Dia masih ingin dekat sama kamu. Dan sepertinya kalau untuk soal finansial,
Di sini dia menjadi kayak itu sebagai penghalang. Ya, itu sebuah halangan sama kalian berdua. Jadi misalnya kamu berdealing dengan seseorang yang masih belum menikah, atau dia di sini belum punya pasangan dalam arti single. Di sini dia masih ingin dekat sama kamu, tapi masih belum siap untuk yang namanya komitmen. Meskipun dia di sini sudah melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki kualitas sebagai pasangan hidup. Ya. Di sini aku ngerasa energinya kencang sekali karena finansial sih, teman-teman. Ada masalah keuangan dari dianya. Dia merasa ya kalau itu penghalang satu-satunya adalah finansial. Kemungkinan bisa saja dia sedang dalam kesulitan keuangan di sini. Dia kesulitan finansial. Atau mungkin kondisi finansial dia itu di bawah kamu. Makanya di sini dia kayak ngerasa maaf gitu. Maaf banget, aku belum benar-benar siap untuk berkomitmen sama kamu. Bukan aku yang gak sayang, tapi ya kamu tahulah. Kondisi keuangan aku belum stabil. Keuangan aku jauh di bawah kamu. Pendapatan aku jauh di bawah kamu. Dan selanjutnya aku ngerasa ini bukan langkah yang dia sengaja untuk kamu. Tetapi emang karena kesulitan dia dalam hal finansial. Jadi kalau dibilang trust the timing, tunggu waktu yang tepat, ini tipis kemungkinan dia akan kembali komunikasi sama kamu. Karena beberapa emang energi ini kuat sekali karena soal keuangan. Makanya dia belum berani berkomitmen. Dia belum berani di sini memenuhi permintaan kamu. Atau memang ya percaya pada waktu, kalaupun kalian di sini nggak jodoh, kemungkinan ya karena memang dia sudah di sini punya pasangan. Ya. Jadi gimana pun dia kayak yang namanya keseriusan, dia belum siap. Belum ada kepikiran untuk seriusin kamu. Dan ini soal finansial, itu membuat dia merasa kalau dia juga seperti tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik. Terkadang di sini ada rasa insecure juga ya. Dalam hal finansial dia merasa insecure, dan sepertinya itu yang membuat kamu merasa seperti diabaikan sama dia. Membuat kamu merasa seperti tidak diinginkan sama dia, atau tidak dicintai sama dia. Padahal maksud dia bukan seperti itu, teman-teman. Ya. Maksud dia di situ ya bukan kayak gitu ke kamu. Apalagi di sini kalau dia ada pasangan ya, seperti yang aku jelaskan tadi. Itu membuat fokusnya jadi semakin terpecah belah. Yang membuat kamu merasa diabaikan, membuat kamu jadi merasa tidak diinginkan. So, jadi ini adalah kendala dia untuk bisa bersama dengan kamu. Jadi bukan dari maunya dia, tetapi ada situasi di mana dia sedang kesulitan finansial, atau finansialnya di sini di bawah kamu. Dan beberapa ya, ini memang dia ada yang berdealing, atau mungkin dia berdealing dengan orang lain ya, terutama apalagi kalau dia sudah punya pasangan. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita coba lihat lagi apa rencana dia ke kamu. Apa langkah dia selanjutnya ke kamu. Kita akan lihat langkah dia selanjutnya ke kamu. Nah, jadi intinya di sini teman-teman ya. Dia di sini tidak bisa berbohong kalau hatinya masih tertuju sama kamu. Ya. Karena bagi dia kamu adalah sosok yang bikin dia selalu merasa bahagia di sini ya. Nah, di sini ada kemunculan kartu Ten of Cups. Dia nggak bisa berbohong
kalau dia di sini merasa bahagia, merasa happy saat bersama kamu, saat mengenal kamu. So, di sini rencana dia selanjutnya sama kamu dalam waktu dekat. Beberapa ini ada energi di mana ada potensi dia akan semakin dekat ke kamu. Beberapa, ya. Karena aku melihat di sini ada sebuah pergerakan, ada suatu pergerakan menuju kamu. Ya memang terlihat lambat, tetapi dia masih kayak belum mau menyerah sih sama kamu. Dia kayak masih optimis gitu. Ya. Dan memang ini kondisinya lagi banyak kendala dari dianya, ya. Lagi banyak halangan, atau mungkin dia merasa kesulitan. Ada sesuatu yang menghalangi. Ada sebuah kendala yang dia rasakan, apalagi ketika dia sedang memikirkan hubungannya dengan kamu. Di sini dia seperti merasa putus asa. Dia kayak merasa tidak ada dukungan untuk dianya. Atau mungkin dia ngerasa sulit untuk bersama kamu karena ada sebuah halangan, ya. Ada sebuah rintangan yang harus dia lalui ini terlalu besar, terlalu beresiko. Nah, selanjutnya aku melihat walaupun begitu, sejujurnya dia sangat respect sama kamu. Bagi dia, kamu ini sosok yang sangat spesial di hatinya. Kamu sangat mandiri, ya. Kamu seperti punya segalanya, dan itu yang membuat dia seperti kayak maju mundur lah situasinya sama kamu. Nah, dan kelihatannya di sini ya, dia kayak nggak puas dengan keadaan dia sendiri saat ini. Karena dia melihat kamu itu kayaknya sudah happy, kamu sudah bahagia, dan mungkin kamu itu seperti kayak nggak butuh sosok seperti dia. Karena kamu udah kelihatan kayak lebih cuek, lebih biasa-biasa aja. Jadi rencana dia selanjutnya adalah dia akan mendatangi kamu. Atau mungkin dia akan masih ingin berkomunikasi dengan kamu meskipun dia terlihat di sini nggak konsisten, ya. Atau di sini ada energi yang mungkin nantinya masih on off. Dan beberapa di sini ya, beberapa di antara kamu ini ada yang kayak situasinya ini berjauhan, mungkin beda negara, beda kota, beda provinsi. Jadi dia kayak merasa ya dia masih penasaran sama kamu. Coba kita lihat lagi di sini apa rencana dia selanjutnya. Apa langkah dia selanjutnya ke kamu? Oke, teman-teman, jadi kalau aku lihat di sini ya, langkah dia selanjutnya atau bagaimana di sini hubungan kamu selanjutnya sama dia. Aku ngerasa di sini ya, melihat energinya kalau memang sekarang kamu tidak ada komunikasi dengan dia, ini ada potensi kalau kamu sepertinya ada seseorang di samping kamu saat ini. Mungkin orang yang lagi deket sama kamu atau emang ini pasangan kamu, ya. Dan dia akan merasa cemburu jika melihat kamu dengan yang lain. Di satu sisi terkadang dia kayak jealous, ya. Melihat kamu ya terlalu mandiri atau kamu terlihat terlalu percaya diri. Seperti kamu terlihat baik-baik aja tanpa dia. Dia ada perasaan jealous. Dia ada perasaan cemburu. Dan aku merasakan di sini hubungan kamu dengannya ini beberapa ini ada kesuksesan juga, ya. Dan beberapa di sini ada yang kayaknya berdealing dengan twin flame kamu, ya. Karena di sini juga ada energi twin flame. Beberapa di sini ya, ini ada hubungan dengannya berujung sukses. Jadi kalau kamu ketemu dengannya, ada kesuksesan dalam hal komunikasi. Kalau kamu
bertemu secara fisik, atau ada sebuah pertemuan di sini yang aku lihat berujung sukses. Sukses dalam arti di sini mulus ya teman-teman ya. Dalam arti tidak ada kendala, tidak ada kesulitan, tidak ada konflik, jadi ya kondisinya baik-baik aja. Dan aku merasakan di sini ada sebuah transformasi ya. Transformation, ada sebuah perubahan. Ada pendewasaan bagi kamu dan dia untuk kedepannya, di mana hubungan ini membawa banyak pelajaran berharga bagi kamu dan dia. Pendewasaan di mana di sini kalian sama-sama saling mengintrospeksi diri. Pendewasaan di mana di sini kalian sama-sama saling menghargai kedepannya. Ya. Jadi kemungkinan beberapa di antara kamu ini ada potensi ya kembali komunikasi dan hubungannya untuk kedepannya ya kalian sama-sama saling mengintrospeksi diri. Di sini kalian sama-sama saling menghargai satu sama lain. Nah ini hubungan kamu sama dia ini ya, kalau nggak komunikasi ya itu tidak akan selamanya tidak berkomunikasi. Jadi akan ada pergerakan menuju ke suatu hal yang lebih positif. Jadi seperti misalnya ya mungkin balikan lagi atau berdamai. Dan ini membuat hubungan kamu dan dia jadi kayak lebih jelas ya, lebih terarah, lebih kuat untuk kedepannya. Karena yang namanya konflik kan bisa saja terjadi ya, dan biasanya konflik itu justru bikin hubungan kita itu semakin kuat untuk kedepannya. Karena sama-sama sudah mengerti, sudah tahu kalau misalnya si A seperti ini, kita tahu oh kelemahannya begini. Kamu jadi lebih paham ya karakter pasangan kamu. Kamu lebih paham dia, kamu kayak lebih tahu harus bertindak apa jika dia mungkin sedang marah, mungkin dia sedang kesal, kayak gitu. Jadi untuk kedepannya ini seperti meminimalisir konflik yang akan terjadi ya. Selanjutnya aku melihat ini banyak potensi dalam hubungan kamu dan dia kedepannya untuk bisa lebih berkembang hubungannya ya. Jadi mungkin untuk kamu yang lagi stay hubungannya atau mungkin sudah lama dekat tapi tidak ada status, jadi kedepannya di sini mungkin kamu dan dia punya banyak potensi di mana hubungannya akan semakin berkembang. Hubungannya di sini naik level. Jadi misal dari PDKT mungkin bisa jadi pacaran. Ya. Dari pacaran bisa jadi tunangan atau bisa sampai ke pernikahan. Karena di dua kartu ini teman-teman ya, ini ada yang berujung pada nih soulmate ya. Kamu itu soulmate dia. Ada yang berujung pada sexual union ya. Penyatuan di sini. Penyatuan dalam arti ya kemungkinan ini kedepannya hubungannya bisa untuk hubungan jangka panjang ya. Bisa sampai ke pernikahan, begitu. Untuk zodiaknya, di sini ada Scorpio, Pisces, lalu ada Leo, ya, Taurus, Capricorn, dan ada Libra. Oke guys, sekian dulu readingan kita kali ini. Ambil yang positifnya, namun buang dari sisi negatifnya. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!